Kali ini kami akan membawakan alur film Doom 3. Doom 3 berkisah tentang Shahir Khan, seorang ilusionis dan pesulap sirkus yang mengadakan pertunjukan di Chicago. Namun di balik penampilannya yang luar biasa, Shahir memiliki motivasi pribadi untuk balas dendam terhadap bank yang dianggap bertanggung jawab atas tragedi keluarganya. Shahir memulai serangkaian perampokan spektakuler di Chicago yang semuanya dilakukan dengan trik ilusi yang canggih. Jay Dixit dan sahabatnya Ali yang merupakan petugas kepolisian India ditugaskan kembali untuk menuntaskan kasus ini. Akankah balas dendam Shahir berhasil? Akankah Jay dan Ali menangkapnya? Mari kita simak di sini. Film dimulai dengan seorang anak dan ayah yang menampilkan pertunjukan sirkus kepada para bankir karena sang ayah yang bernama Iqbal tersebut terlilit utang. Tetapi ia ingin menunjukkan kepada para bankir bahwa sirkusnya yang bernama The Great Indian Circus adalah sirkus yang hebat dan berharap bahwa bank akan memberi jangka waktu kembali untuknya melunasi pinjaman dan tidak menyita gedung pertunjukannya. Iqbal, putranya dan bersama dengan timnya pun melakukan pertunjukan yang sangat hebat. Akan tetapi, pada akhirnya sang bankir tidak memberikan jangka waktu lagi dan menyuruh Iqbal mengosongkan gedung pertunjukannya dalam 5 hari. Sang anak terus memohon pada sang bankir, namun sang bankir nampak tak peduli sampai akhirnya justru Iqbal menembak dirinya sendiri di depan mereka. Seorang pria terbangun, ternyata itu adalah sang anak yang tak lain dan tak bukan ialah Shahir yang baru saja bermimpi kejadian kelam saat ayahnya bunuh diri. Scan kemudian beralih di mana terjadi hujan uang di depan sebuah bank. Orang-orang pun heboh dan memungut uang tersebut. Tak lama kemudian Shahir terlihat muncul dari atas gedung dan para polisi berusaha mengejarnya. Ternyata ia adalah seorang pencuri dan bertujuan untuk merusak reputasi bank yang sudah membuat ayahnya bunuh diri. Kejar-kejaran mereka berlangsung sengit, namun Shahir dengan mudah lolos dari para kejaran polisi itu. Adegan beralih pada Ali yang tengah disandra oleh bos gangster karena ketahuan menyelundup masuk dan mau menangkap bos gangster tersebut. Untungnya, Jay datang menolongnya dengan bajai. Mereka awalnya berhasil kabur namun tercegat kembali. Jay pun melawan mereka seorang diri dan akhirnya Ali dapat membantu Jay melarikan diri dengan motor. Sementara itu Shahir yang berada di depan gedung lama milik ayahnya, ia mengingat kejadian memilukan kembali di mana ayahnya meninggal di sana. Ternyata Shahir sudah membeli kembali gedung itu dan akan membuka sirkus kembali. Kini Jay dan Ali terbang ke Chicago. Mereka diminta untuk membantu kepolisian Chicago menangkap pencuri bank. Karena prestasi-prestasi mereka sebelumnya, di sana mereka disambut oleh polisi wanita bernama Victoria dan mengajak mereka untuk rapat bersama Anderson, pemilik bank yang telah dirampok. Si perampok itu menamakan dirinya Badut Tertawa. Di sisi lain, Samir membuka audisi untuk sirkusnya. Banyak sekali orang mendaftar dan audisi sudah ditutup. Akan tetapi seorang gadis bernama Alia menerobos masuk ke dalam gedung dengan sepedanya. Ia memohon kepada Shahir untuk mengikuti audisi. Shahir pun memberi waktu 5 menit. Alia pun melakukan tarian dan atraksi di depan Shahir. Shahir yang terpukau pun menerima Alia sebagai bagian dari anggota sirkus. Di pihak kepolisian, Jay tengah rapat dengan Anderson dan yang lain. Mereka berkata bahwa pencuri ini selalu meninggalkan topeng badut tersenyum setelah merampok kedua cabang bank milik Anderson. Jay pun berkata bahwa jika mereka ingin menangkap badut tersenyum, mereka harus membiarkan badut tersenyum itu mencuri lagi. Akhirnya Jay yang diwawancarai oleh stasiun televisi memprovokasi badut tersenyum. Dia berkata bahwa pencuri itu payah dan amatiran. Dia juga berkata bahwa ia akan menangkapnya. Hal itu dia lakukan agar pencuri terprovokasi dan melakukan pencurian kembali. Shahir melihat Jay yang tengah diwawancarai itu, akan tetapi keesokan harinya, Shahir malah bertemu dengan Jay dan mengatakan bahwa ia mengenali badut tersebut dan ingin membantu Jay menangkapnya.
Ia menjelaskan bahwa badut itu bernama Charlie, dan mereka pernah satu sirkus. Charlie tak pernah bicara atau menunjukkan wajahnya tanpa riasan badut kepada siapapun. Shahir juga mengatakan bahwa ia mungkin tak seminta Charlie, akan tetapi mungkin ia bisa memperkirakan langkah Charlie selanjutnya. Jai awalnya curiga kenapa Shahir mau membantu mereka tiba-tiba. Shahir pun menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu Charlie agar tidak tersesat dan berbuat salah lagi, karena Charlie dulu sering membantunya. Keesokan harinya, Shahir pun bertemu dengan Jai di bank untuk membahas Charlie dan memperkirakan langkah Charlie. Kesempatan itu dipakai Shahir untuk mencuri semua informasi mengenai keamanan bank, bahkan merekam sudut-sudut bank secara diam-diam. Shahir pun menelpon Jai pada tanggal 1 April dan mengatakan bahwa Charlie akan merampok hari ini, karena ini adalah hari badut. Ia juga mengatakan ia tak akan bisa dihubungi karena ada pertunjukan sirkus. Nyatanya Shahir merampok bank kembali. Namun pelarian ia kali ini sedikit sulit karena ia terjebak di jembatan feri yang terangkat. Namun dengan mengejutkan Shahir terjun ke sungai dan motornya berubah menjadi jet ski. Jai pun mengejar Shahir dengan kapal speedboat. Shahir berusaha kembali ke darat. Dia mengubah kembali jet skinya menjadi motor. Jai hampir saja kehilangan buruannya, namun tiba-tiba Jai mengejar Shahir menggunakan helikopter dan berhasil menembak bahu bagian kanan Shahir. Namun Shahir masuk ke dalam sebuah terowongan dan ketika Jai serta yang lain mencari Shahir di dalam terowongan, Shahir sudah tidak ada di situ. Sementara itu di gedung The Great Indian Circus, Shahir dan Alia nampak tengah melakukan pertunjukan sirkus bersama. Mereka bernyanyi dan menari sampai akhirnya pertunjukan selesai. Tiba-tiba Jai, Ali, dan polisi lainnya menyergap Shahir. Shahir berpura-pura tak mengerti apa yang tengah dilakukan Jai. Jai ternyata sudah mencurigai Shahir. Jai pun menyuruhnya untuk membuka jaketnya, karena Jai yakin ia sudah menembak Shahir dan pasti akan ada luka tembak di sana. Shahir pun terpaksa membuka jaketnya, namun anehnya tidak ada bekas luka tembak apapun di sana. Hal itu membuat Jai terkejut. Para polisi lain pun meminta maaf dan pergi. Sedangkan Jai dan Shahir sedikit berdebat membuat Jai makin yakin bahwa Shahir adalah sang pencuri. Shahir pun masuk ke kamarnya, namun di sana nampak ada Shahir lain yang memiliki luka tembak di bahu kanannya. Ternyata Shahir memiliki kembaran bernama Samar. Selama ini mereka selalu melakukan trik seolah-olah mereka adalah satu orang. Mereka juga mencuri bersama, bahkan saat Shahir atau Samar tengah dikejar oleh polisi saat melakukan perampokan, mereka melakukan trik agar polisi terkecoh. Meski keduanya sangat mirip, kepribadian Samar sangat berbeda dengan Shahir. Samar memiliki sedikit keterbelakangan mental, karena itu ia selalu menjadi yang disembunyikan. Namun Samar sangat pintar, banyak rencana mereka termasuk pencurian bank yang baru saja mereka lakukan direncanakan oleh Samar. Dan terungkap juga bahwa Samar menyukai Alia. Atas kegagalannya, Jai dan Ali pun dibebas tugaskan dari pencurian di Chicago. Namun Ali mencoba terus meyakinkan Jai untuk melanjutkan misi ini dan menangkap si pencuri badut tersenyum. Jai pun akhirnya mendengarkan perkataan Ali dan berniat untuk menangkap Shahir dengan kedua tangannya sendiri. Jai dan Ali pun mencoba menyamar dan masuk ke dalam gedung The Great Indian Circus dibantu oleh Victoria. Akhirnya Jai pun berhasil menyelinap dengan bersembunyi di atas lift yang membawa Samar ke kamarnya. Dan akhirnya Jai pun tahu rahasia bahwa Shahir memiliki saudara kembar yaitu Samar. Jai, Ali, dan Victoria pun membuat rencana untuk menjebak mereka. Di hari Minggu, Samar ingin keluar sebagai Shahir. Setiap hari Minggu, dia diberi waktu untuk keluar rumah. Samar pun pergi ke taman hiburan seperti biasa. Namun di sana ada Ali dan Jai yang tengah menyamar. Jai berpura-pura sebagai pencuri dan Samar malah membantunya bersembunyi. Samar pun mengajak Jai menaiki wahana dan bersenang-senang. Akhirnya mereka pun berteman hingga mengundangnya ke acara sirkusnya. Jai pun datang ke acara sirkus Samar dan Shahir, dan ia sadar bahwa Samar menyukai Alia. Di minggu berikutnya, Jai kembali menghampiri Samar yang seperti biasa pergi ke taman hiburan. Jai mengatakan bahwa sepertinya Alia menyukai Shahir. Samar yang berpikir bahwa Jai tak tahu mereka kembar pun jadi berpikir bahwa Alia hanya menyukai Shahir, karena selama ini Shahirlah yang dilihat olehnya, bukan Samar.
Akibat percakapan itu, Samar menjadi cemburu kepada Sahir. Akhirnya Samar meminta kepada Sahir agar ia dapat melakukan bagian Sahir dalam pertunjukan kala itu, agar ia bisa berbicara dengan Alia. Sahir awalnya menolak, tapi akhirnya memberikan izin dan berkata bahwa hanya kali ini saja ia membiarkannya. Akhirnya, Samar pun tampil dengan Alia, dan ketika pertunjukan selesai, mereka mengobrol sebentar dan Samar mengajak Alia untuk kencan besok. Keesokannya, Samar pun bersiap-siap. Sahir heran kenapa Samar mau pergi, padahal ini bukan hari Minggu. Samar pun menjelaskan ia akan berkencan dengan Alia. Namun Sahir kemudian melarangnya, karena jika Alia akhirnya sadar jika Samar itu berbeda dengan Sahir, Alia akan curiga dan mengetahui rahasia jika mereka kembar. Dan rencana yang mereka sudah susun untuk balas dendam ke bank yang membuat ayah mereka bunuh diri selama ini akan berantakan. Akan tetapi Samar tetap ingin pergi. Akhirnya mereka pun berdebat sampai Sahir menampar Samar. Akhirnya Samar pun bertemu dengan Alia. Mereka berkencan sampai di stasiun. Alia mencium Samar. Kini nampak Jai tengah menunggu Samar di taman hiburan. Tak lama kemudian Samar datang dan berterima kasih kepada Jai karenanya ia bisa bersama dengan Alia. Kemudian Jai pun membongkar penyamarannya. Ia berkata bahwa ia adalah Jai Dexit, polisi yang memburu Sahir dan Samar. Samar nampak marah kepada Jai yang telah membohongi. Jai meminta Samar untuk bekerja sama demi dirinya sendiri dan Alia. Jai juga mengatakan bahwa lebih baik berdamai pada diri sendiri daripada membalaskan dendam. Tiba-tiba Samar menyerang Jai, dan ternyata kini yang tengah bersama Jai bukanlah Samar, melainkan Sahir yang sudah bertukar posisi dengan Samar sebelumnya. Jai pun diikat di rel roller coaster oleh Sahir. Untung saja, ketika Sahir pergi, Ali datang dan menyelamatkan Jai. Akhirnya Sahir dan Samar pun merampok bank terakhir milik Anderson. Jika mereka berhasil, bank milik Anderson akan bangkrut seperti sirkus milik ayah mereka dahulu. Mereka pun berhasil menerobos masuk bank. Namun, saat keluar dan melarikan diri, mereka dikejar oleh Jai dan Ali. Sahir pun kejar-kejaran dengan Jai di atas motor di sebuah gedung kosong. Mereka berusaha menyerang satu sama lain. Namun ketika Jai berhasil dipukul oleh Sahir, ia terjun dari motornya. Sahir pun berniat menusuk Jai dengan besi, namun Sahir mengurungkan niatnya lalu pergi meninggalkan Jai. Jai dan Ali pun kembali mengejar mereka berdua. Akhirnya mereka berhasil mencegat Sahir dan Samar. Akan tetapi, lagi-lagi Sahir dan Samar membuat kejutan dengan motor mereka yang bisa bersatu dan meloncat ke seberang dermaga. Ali pun meminta Jai untuk menyerah saja. Namun Jai kemudian menelpon Victoria dan meminta sebuah helikopter tim SWAT. Sahir dan Samar pun melarikan diri ke sebuah bendungan. Namun mereka dicegat oleh helikopter SWAT. Saat mereka ingin berbalik, ternyata ada Alia di sana, meminta mereka untuk berhenti. Mereka pun kembali dikepung oleh helikopter yang terdapat Ali serta Jai. Kini mereka tak bisa kemana-mana. Sahir pun mau menyerahkan diri kepada Jai. Ia mau memberikan seluruh bukti untuk persidangan, asalkan Samar tidak ikut dimasukkan ke penjara. Ia mengatakan bahwa semua ini adalah rencananya. Akhirnya, Jai pun setuju. Sahir pun berkata kepada Samar bahwa dirinya tak perlu berpura-pura lagi menjadi dirinya. Namun tiba-tiba Sahir meloncat dari bendungan, namun ia ditahan oleh Samar. Sahir pun meminta agar Samar melepaskannya. Samar tidak mau dan mengatakan mereka adalah saudara sampai kapanpun akan bersama. Pada akhirnya, mereka berdua terjun bebas dari bendungan itu tanpa bisa dihentikan Ali atau Jai. Di akhir film, ditunjukkan bahwa bank milik Anderson benar-benar bangkrut, sesuai dengan keinginan Sahir dan Samar. Balas dendam mereka berhasil. Kini, The Great Indian Circus dilanjutkan oleh Alia. Nah, bagaimana nih ceritanya? Endingnya memang sedih sih, tapi usaha Sahir dan Samar untuk balas dendam tidak sia-sia. Sampai jumpa di video berikutnya.